Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir, membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat rahmat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-314 yang kali ini akan mengangkat judul Kecewa Berat dengan Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas 7 ayatnya yang ke-23. Yang berkata demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami baca di dalam Lukas 7 ayat 23. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau, mengurapi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa kecewa dalam kehidupan ini? Dan biasanya apa yang banyak kali membuat saudara kecewa? Yang setahu saya kebanyakan hal yang menjadi alasan orang-orang kecewa ialah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka dambakan dan idam-idamkan. Ya, orang banyak kali kecewa ketika ia tidak menerima apa yang ia doakan. Ia tidak mendapatkan jawaban dari seru doanya. Itu juga membuat ia kecewa. Saudara tentu pernah membaca Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Baru ada firman yang berkata, yang disampaikan melalui sebuah perumpamaan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berumput ya. Benih itu kemudian tumbuh. Tetapi karena ada begitu banyak rumput-rumput liar di situ, menghimpit benih itu, ia akhirnya mati. Lalu penjelasannya, semua itu berbicara soal kekhawatiran. Nah, kekhawatiran bisa mematikan atau memadamkan iman, saudara. Sementara kekecewaan itu efeknya lebih keras, saudaraku. Efek dari kekecewaan itu seperti yang kita baca di sini ialah berbahagialah kamu yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang kalau sudah kecewa dengan Tuhan, ia pada puncaknya bisa menolak Tuhan. Ia bisa meninggalkan Tuhan. Ia bisa seolah-olah punya hikmat, tetapi ujungnya pasti ninggalin Tuhan aja. Melepaskan imannya lah. Tidak setia kepada Tuhan lah. Saya banyak mendengar cerita orang-orang yang mengalami kasih mula-mula. Saya tidak berusaha menghakimi dalam hal ini ya. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa berbicara kebenaran kalau saya tidak memaparkan sebuah fakta? Ada orang-orang ketika lahir baru bertobat, mereka mengalami cinta mula-mula yang luar biasa. Mau pagi, siang, malam berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Setiap akhir pekan, setiap minggu, Sabtu Minggu ada pertemuan komunitas sel, ada istilahnya tuh komsel atau persekutuan-persekutuan kecil, hadir persekutuan doa, ada
sampai ibadah minggu, ibadah raya, hadir selalu. Karena kasih mula-mula yang begitu menyala-nyala berkobar. Tetapi ada masanya, di mana ketika pengiringan akan Tuhan itu tidak setelah saudara terima Yesus nggak lantas mati, saudaraku ya. Kalau saudara terima Yesus lantas mati kayak orang yang disalib di sebelahnya Yesus, mungkin ya mudah saja. Walaupun saya nggak bilang bahwa itu juga iman yang mudah ya, untuk dia mengaku Yesus di akhir hidupnya itu juga tidak mudah. Tapi kenyataannya hidup juga tidak semudah itu, tidak setelah menerima Yesus selalu mati. Perjuangan bangsa Israel di padang gurun itu juga adalah sebuah gambaran. Yang di awal mereka melihat mujizat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, tiang awan, tiang api, pertolongan Tuhan, mana, pembelaan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, mereka alami. Tetapi tahun-tahun yang panjang di dalam mengiring Tuhan membuat sebagian besar dari mereka ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun. Tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Saudara lihat di situ ya. Saudara jangan bermegah hari ini saudara cinta mula-mula, cinta kasih kepada Tuhan. Nanti akan ada waktu di mana engkau akan diuji oleh waktu kesetiaanmu itu kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tadinya, yang saya katakan di awal tadi, ketika cinta mula-mula menangis, berdoa, menyembah, pagi, siang, malam, mencari wajah Tuhan. Hari ini, beberapa di antara mereka akhirnya say goodbye dari Tuhan. Meninggalkan imannya, meninggalkan keyakinan imannya, meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan. Dalam bahasa kasarnya, login, pindah agama. Padahal pernah mengecap kasih mula-mula. Saya cuma bisa menggeleng-gelengkan kepala. Well. Kok bisa seperti itu ya? Kebanyakan beberapa di antara mereka, setahu saya, mengalami kekecewaan. Orang yang sanggup meninggalkan Tuhan, biasanya mereka yang kecewa dengan Tuhan. Kecewa itu nggak lantas saudara bilang, Tuhan tidak adil seperti. Kecewa itu sesuatu yang dalam kehidupan ini saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan. Saudara berdoa, berseru, tapi seolah-olah tidak dijawab Tuhan. Engkau berdoa untuk pekerjaanmu, tetapi pekerjaanmu kok begitu-begitu saja. Kalaulah kecewa dengan Tuhan, kau marah. Dan akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Kelihatan kok saudaraku ya, kalau orang yang meninggalkan Tuhan itu memang kelihatan sih ya. Biasanya mereka akan mulai dingin kasihnya kepada Tuhan, mulai tidak mau berbakti lagi, tidak mau beribadah lagi. Ya saudara ya, tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa iman mengikuti Tuhan itu tidak bisa yang namanya setengah-setengah. Saya belajar sendiri ya. Selama ini kalau orang yang mendasari kehidupan kekristenannya itu setengah-setengah, runtuh di tengah jalan, roboh. Saudara yang setengah-setengah ikut Tuhan, saudara bakal roboh. Saudara yang ikut-ikutan cuma karena saudara naksir si A, saudara mau datang ke gereja. Tapi setelah si A memilih yang lain, saudara kecewa, saudara meninggalkan Tuhan. Sekali lagi ya, kalau Yesus saja menyatakan cintanya sampai rela mati di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, bagi saya nggak berlebih-lebihan. Kalau Tuhan juga menuntut jemaatnya yang cinta kepada Dia, apakah engkau sanggup dalam tanda kutip mati akan dunia ini? Apakah engkau akan tetap setia sekalipun engkau dikecewakan? Apakah engkau tetap setia sekalipun engkau mengalami penderitaan?
Apakah engkau tetap setia sekalipun doa-doamu tidak dijawab, apa yang kau inginkan tidak engkau dapatkan? Ataukah engkau akan menolak Yesus? Cuma itu pertaruhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jangan mudah kecewa. Kecewa itu boleh-boleh saja, tetapi mudah kecewa itu tanda saudara tidak meresponi kekecewaan itu dengan benar. Tahun-tahun saya mengiring Tuhan, ya seperti kebanyakan anak-anak muda ya. Segala sesuatu tuh kadang kita tuh ketika baru lahir baru, bertobat, itu selalu punya iman bahwa apa yang kita doakan tuh harus instan dijawab oleh Tuhan. Baru kita meyakini Tuhan mengasihi kita. Kita banyak kali berpikir bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh pasti kita akan mendapatkan. Ya benar sih. Tetapi banyak kali yang kita doakan dengan sungguh-sungguh itu adalah keinginan-keinginan kita, bukan kebutuhan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin ini itu, banyak sekali. Ya saudara ya. Dan ketika saudara tidak mendapatkannya, saudara menjadi kecewa. Ya. Dalam perjalanan saya mengiring Tuhan, saya sampai pada titik di mana saya selalu tidak lagi memaksa Tuhan dengan keinginan saya. Saya selalu punya plan A, plan B, plan C. Kalau Tuhan tidak menjawab doa aku ini, ya aku akan lakukan ini. Kalau enggak, aku akan lakukan ini. Istilahnya aku minta hikmat Tuhan lah. Seperti itu. Saya punya hobi, saya punya keinginan, saya punya cita-cita yang nilainya mahal. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku ini Tuhan. Berkati pekerjaanku. Supaya aku bisa membeli hobiku ini Tuhan. Dan kadang-kadang saya tuh bisa gak sabar. Ketika Tuhan tidak menjawab doa saya, saya pikir Tuhan tidak sayang saya. Padahal ya enggak. Ada waktunya semuanya itu saudaraku. Dan Tuhan itu selalu memberikan pada waktu yang tepat. Hari ini, saya punya uang untuk membeli apa yang jadi hobi saya, keinginan saya itu. Tapi hari ini saya tetap tidak mau membeli. Karena apa? Pada dalam pikiran saya mau memprioritaskan yang utama dulu. Yang penting dulu. Soal keinginan itu bisa belakangan. Nah, saudara bisa sampai pada titik itu. Sampai pada titik itu. Jadi tidak lantas keinginan saudara itu menjadi Tuhanmu. Aku harus dapatkan ini. Kalau enggak aku kecewa dengan Tuhan. Kalau enggak aku akan tinggalkan Tuhan. Ya. Banyak orang-orang sombong yang berpikir bahwa kehidupan ini semua karena dia. Ya, hati-hati. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Makanya biasanya orang-orang yang sombong ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika engkau berpikir semua itu karena engkau. Semua itu karena engkau. Hati-hati, sampai titik ini saya tidak berani berkata semua itu karena saya. Renungkan kembali saudaraku. Saudara yang punya dapat pekerjaan. Yang engkau hidupmu nyaman. Renungkan lagi. Engkau sampai titik itu siapa yang taruh engkau di situ? Kalau bukan Tuhan. Tapi lihat buahnya hari ini. Apakah engkau tetap setia ikut Tuhan? Maka engkau adalah orang sombong. Dalam kesombonganmu engkau lupa bahwa Tuhan memakai orang lain untuk mengangkat engkau. Tapi engkau bermegah dalam kesombonganmu dan berkata, semua ini karena aku. Aku berjuang sendiri. Itu kesombongan sama sekali saya katakan. Saya tidak heran orang-orang sombong seperti itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dia tidak punya lagi kerinduan mencari Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak cinta kepada dia ya. Kesombongan itu kadang membutakan orang sehingga ia tidak lagi merasa perlu datang kepada Tuhan. Tuhan benci orang sombong saudaraku. Ada beberapa orang-orang sombong bahkan raja aja di Alkitab Tuhan bikin gila karena kesombongannya. Hati-hati dengan kesombonganmu. Ketika engkau
sudah enggan lagi bertelut di hadapan Tuhan, sudah enggan lagi berdoa, mencari wajahnya, kesombongan itu sudah mulai tumbuh dalam hatimu. Rendahkanlah hatimu. Kalau kau ada pergumulan, ya, jangan cuma berlutut, jangan cuma menyembah hanya cuma di gereja. Ada kadang orang gimmick-gimmick ya, sampai berlutut menyembah Tuhan. Saya nggak salahkan itu, tapi saya tanya-tanya, kamu di rumahmu kayak gini nggak sih? Atau kamu cuma gimmick pengen dilihat orang aja supaya kamu seolah-olah serius menyembahnya? Nggak. Dulu waktu masa pandemi, ketika orderan saya tuh macet ya, orderan saya nggak selancar biasanya, pendapatan tuh seret. Saya berlutut di kamar, berseru memohon belas kasihan Tuhan. Itu baru kerendahan hati namanya. Saya cari Tuhan dulu, saudaraku. Karena saya tahu Dia yang berkuasa untuk membukakan jalan. Lah kalau saudara mau berusaha sana sini dulu ya silakan. Tapi saya orangnya seperti itu. Bukan berarti saya nggak berusaha ya. Maksudnya saya cuma pengen pertama-tama saya mengandalkan Tuhan dulu. Karena saya tahu Tuhan berkuasa memberikan saya hikmat. Tuhan berkuasa membukakan jalan. Tuhan berkuasa membukakan pintu yang seolah-olah tertutup. Dia buka jalan bahkan saat tidak ada jalan. Ya laut Teberau aja itu nggak ada jalan, sudah dibelah oleh Tuhan jadi jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun menurut nalarmu segala hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi belajarlah menerima pemeliharaan Tuhan. Jujur aja, Tuhan aku ini gak bisa apa-apa. Ya jujur aja saudaraku ya, tahun-tahun masa muda saya itu banyak dihabiskan di dalam dunia pelayanan. Kayaknya juga kadang saya iri dengan teman-teman yang dari muda sudah bisa kerja, sudah punya usaha. Saya iri sama mereka. Karena saya dari muda melayani terus, saudaraku. Jadi saya nggak punya pengalaman dalam dunia usaha. Tetapi saya jujur sama Tuhan. Ketika saya sudah meninggalkan full timer saya di gereja, saya akhirnya banting setir menjadi seorang wirausahawan. Saya jujur sama Tuhan. Saya pengen nikah. Saya pengen punya istri, punya anak. Akhirnya bisa nikah, saudaraku. Ketika mau punya anak pun khawatir. Apakah saya sanggup untuk menafkahi, menghidupi keluarga ini? Sementara saya wirausahawan yang pendapatannya nggak jelas. Saya berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan mampukan lagi. Bisa kok, bisa istilahnya membesarkan anak, merawat anak, bahkan memberi apa yang menjadi kesukaan anak, menyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Semuanya bisa. Berkat Tuhan ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serahkan saja kekhawatiranmu kepada Tuhan Allahmu yang memelihara engkau. Ya. Jangan kecewa dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, ujian-ujian di dalam kehidupan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan saudara untuk naik iman, naik level iman maksud saya. Jadi ketika ada pergumulan-pergumulan yang berat itu, jangan lantas lari, jangan lantas menyerah, jangan lantas kecewa dengan Tuhan. Tapi utarakan itu jujur. Ingat Raja Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu kali. Ketika ia membidik batu itu tepat di pelipis, di jidat, di dahi dari raksasa ini ya, sehingga ia tumbang kena ketapel Daud. Walaupun kita tentu tahu ya, Daud tuh sudah banyak latihan setiap hari ya. Kenapa dia bilang dia menjaga cuma beberapa ekor kambing domba dari orang tuanya. Di dalam Mazmurnya dia berkata dia menjagai kambing dombanya terhadap singa dan beruang, terhadap serigala. Ya kita tentu tahu bahwa ini anak berlatih tiap hari. Ia sudah dilatih mentalnya tiap hari. Maka ketika ia berhadapan dengan Goliat, ya dia nggak ada gentar-gentarnya.
Karena imannya sudah terlatih. Tuhan pasti tolong aku. Dan Tuhan juga melatih dia dengan kemampuan ketapelnya yang gak main-main. Ini bukan orang-orang yang kebetulan-kebetulan doang. Ini orang-orang yang memang diproses oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan dalam hidup itu sebenarnya untuk mendewasakan, membentuk engkau, untuk melatih engkau. Ketika engkau berhadapan dengan Goliat kehidupan, engkau bisa menumbangkan Goliat ini, menghancurkan, mengalahkan dia. Engkau akan naik level imanmu. Ya, bagi saya Goliat saya kemarin itu adalah pandemi. Gara-gara pandemi itu, ya itu momen kita sempat sampai jual kulkas, jual alat produksi saya, walaupun nggak kepake sebenarnya, kulkas itu nggak kepake, alat produksi juga nggak kepake. Tapi setelah saya jual sekitar dua alat itu, dua mesin itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Ini sudah usahaku Tuhan, ngejual itu, karena pemasukan seret sama sekali pada waktu pandemi COVID-19 ya, di sekitar tahun 2020-2021 itu. Tapi setelah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku merendahkan diri, tolong aku Tuhan. Aku bertelut di hadapan Tuhan. Jujur aja, sembari menangis di hadapan Tuhan. Bukti bahwa aku betul-betul hancur di hadapan Tuhan. Aku berharap hanya kepada Tuhan. Aku tidak mau, istilahnya keluarga ada, dari orang tua ada, dari mertua ada, dari ipar ada, dari teman baik juga ada. Tapi saya tidak ingin sampai meminta-minta. Bukan karena apa ya, ada gengsi saya juga. Lebih baik saya jual barang daripada meminta-minta, ngutang sana sini. Ya, karena bagi saya juga nggak alkitabiah seperti itu ya. Ketika kita masih sehat kuat ya harusnya kita kerja ya, jangan minta sana sini saudaraku ya. Kalau engkau masih tetap minta sana sini berarti keinginanmu terlalu banyak. Kau terlalu rakus atau engkau tidak bisa mengelola berkat itu dengan baik. Ya, bergayalah sesuai isi dompetmu, bener. Makan juga sesuai dengan isi dompetmu. Jangan yang aneh-aneh. Pengen makan mewah tetapi hanya cukup sampai ya 2 minggu doang, buat apa gitu ya. Lebih baik kita bijak. Kelola keuangan itu dengan bijak. Nah di situ saya cerita kembali, saya hancur hati, saya berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu, setelah saya berdoa merendahkan hati, tidak ada yang terjadi. Tetapi hati saya tenang. 1 minggu kemudian mulai terjadi pemulihan itu. Tuhan mulai berkati keluarga kami. Tuhan mulai membukakan orderan-orderan. Tetapi sembari itu dia mengajarkan saya untuk mengelola berkat itu dengan hikmatnya Yusuf. Ketika orderanmu banyak, disimpan di dalam lumbung, artinya ditabung, diinvestasikan, dikelola dengan baik. Jadi nanti ketika bulan-bulan orderan itu sepi, engkau punya tabungan. Jadi kau nggak perlu sampai minta-minta pinjam sana sini atau jual barang dan sebagainya. Itulah hikmat Tuhan, saudaraku. Saya berhasil mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukannya kecewa. Bapak Ibu Saudara, selalu ada kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan. Ingatlah bahwa khotbah saya ini mungkin bagi beberapa orang terdengar seperti teguran atau penghakiman. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak mengenal saudara. Dan di dalam hati saya pun tidak ada seorang pun yang saya pikirkan saat ini. Saya hanya menyampaikan dari pengalaman saja. Bahwa saudara jangan kecewa ikut Tuhan. Ya. Jangan kecewa ikut Tuhan. Jujur aja nih ya. Ada kalanya saya khotbah seperti ini tuh mulai jenuh. Jenuh itu karena kesibukan saya sebagai seorang wirausahawan tuh kadang hampir ada kalanya nggak punya waktu untuk bikin konten khotbah seperti ini. Bahkan pernah seminggu saya tuh vakum ya, tidak ada renungan ya. Karena saking sibuknya. Saya ingat waktu itu ada sekitar sekian ratus pesanan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang lebih seminggu. Di situ saya nggak punya waktu untuk bikin renungan, saudaraku. Kadang-kala saya juga berpikir bahwa apa saya libur aja dulu ya, seperti itu.
Tetapi jauh dalam hati saya selalu berpikir bahwa Tuhan, doaku dari dulu ketika aku awal bertobat ialah aku bisa memberitakan firman-Mu, bisa mengajar kebenaran firman Tuhan. Aku tidak boleh karena aku kecewa atau bukan karena kesibukan, aku lantas mengabaikan panggilan Tuhan ini. Bagi saya itu kadang menyemangati saya. Ketika ada orang-orang yang komentar, menulis di kolom komentar, terima kasih Pak Pendeta. Walaupun saya bukan pendeta, ya dulu saya pendeta saudaraku ya. Tapi karena saya sudah meninggalkan full timer saya sekarang adalah seorang hamba Tuhan saja. Saya seorang pemberita firman, saya seorang pengajar Injil saja saudara ya. Tapi saya bukan pendeta seperti dulu. Tetapi ketika ada orang berterima kasih, merasa diberkati, atau bahkan mereka bilang, kami sampai menangis mendengarkan renungan ini, ditegur dan lain sebagainya, saya merasa bahwa tidak ada alasan untuk saya berhenti memberitakan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus saja berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia katakan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon, tuntun kami, tolong kami, agar kami hidup sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Kadangkala Tuhan, kami hidup hanya pengen menerima yang baik-baik saja daripada Engkau. Kami marah ketika kami dibawa dalam ujian. Kami marah ketika kami diperhadapkan dengan masalah. Tapi hari ini kami sadar Tuhan, justru Engkau baik karena Engkau membentuk kami. Engkau menggembleng kami, Engkau mendewasakan kami. Engkau menempa kami, tidak menjadi anak-anak manja, anak-anak gampangan. Tetapi Engkau membentuk kami menjadi anak-anak yang perkasa. Prajurit-prajurit Kristus yang bukan berperang melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan bahkan daging kami yang bebal, yang selalu mengingini dunia ini Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami bersyukur dalam segala hal. Alih-alih kami kecewa, kami menggerutu, kami berkeluh kesah, sampai akhirnya kami ditewaskan di padang gurun rohani. Kami berdoa Tuhan, kami mau bangkit kembali, kami mau melangkah berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.